Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, video kali ini kita akan belajar tentang masih gerak ya. Nah, untuk kali ini kita belajar pada gerak pada hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, hewan itu kan ada yang hidup di darat, di air, dan juga di udara. Yang pertama kita bahas adalah gerak hewan di darat. Nah, untuk hewan di darat itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan yang berukuran besar. Hewan berukuran besar misalnya di sini adalah gajah maupun kerbau. Nah, pada gajah ataupun kerbau yang memiliki ukuran yang besar itu harus memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi kecenderungan tubuhnya yang diam atau yang sering disebut dengan inersia. Jadi yang membantu dia untuk bergerak adalah otot yang kuat dan tulang yang kuat. Selanjutnya untuk hewan-hewan tipe pelari seperti di sini ada kuda ataupun kijang dan harimau itu memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Jadi dia itu lebih kuat dan juga dilengkapi dengan kaki yang ramping sehingga elastisitasnya tinggi. Hal ini untuk apa? Untuk memudahkan meluncur dan melompat pada saat berlari. Kan meluncur dan melompat itu di udara. Jadi gesekannya itu akan lebih kecil daripada dia berjalan bergesekan dengan tanah. Selanjutnya adalah gerak hewan dalam air. Kita tahu bahwa massa jenis ataupun kerapatan molekul dari air itu kan lebih rapat daripada udara. Ini ya, remaining materi kelas 7. Kalau kita itu kan ada di udara, itu berarti molekulnya seperti ini. Kalau ada di benda cair, molekulnya seperti ini. Kalau benda padat, lebih rapat lagi. Nah, dengan kerapatan yang lebih besar daripada udara, otomatis bergeraknya akan lebih susah. Lalu bagaimana hewan air dapat melayang-layang dengan energi yang kecil? Kan dia berukuran kecil, otomatis untuk bergerak dia juga hanya memerlukan energi yang kecil. Di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan ikan itu bisa bergerak dengan mudah dan dengan energi yang kecil. Salah satunya air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Terus ada tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungan. Jadi dia itu cenderung banyak rongga. Terus tubuhnya memiliki torpedo atau streamline, bentuk tubuhnya itu seperti torpedo. Selanjutnya ada tubuhnya dapat meliuk dari sisi ke sisi untuk mengurangi hambatan ketika dalam air. Dan yang terakhir, otot dan tulang belakang fleksibel untuk mendorong ekornya dan sirip ikan di dalam air seperti gambar berikut. Nah, ini dia itu tubuhnya dengan mudah meliuk-liuk. Ototnya itu lebih fleksibel untuk bergerak pada seperti gerakan arus air, jadi bergelombang. Nah, ini yang dimaksud dengan tubuhnya berbentuk torpedo dan juga dibantu oleh sirip-siripnya ini untuk dia bergerak. Selanjutnya adalah gerakan pada hewan di udara. Nah, di udara, agar hewan bisa terbang, itu syaratnya adalah gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Kita tahu bahwa gaya gravitasi itu arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, seperti ini. Jadi, apa kemampuan dia? Dia itu memiliki sayap yang bisa memberikan gaya dorong sayap ke bawah untuk mengimbangi gaya angkat dari burung ini sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Saat sayapnya bergerak, dia memberikan gaya aksi, otomatis alam ini akan memberikan atau udara akan memberikan gaya angkat ke burung sehingga burungnya terbang atau sering disebut dengan gaya reaksinya. Jadi F aksi sama dengan F reaksi. Penerapan hukum Newton yang ketiga. Alasan yang kedua adalah sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Seperti gambar berikut. Nah, sayapnya itu ringan. Terus ototnya itu kuat. Jadi di sini tubuh seekor burung ditutupi oleh bulu. Bulu sayap membuka dan menutup saat mengepakkan sayapnya. Bulu pada bagian ujung
terangkat ketika kecepatannya berkurang. Udara yang melewati bagian atas burung ini dan burung kembali memperoleh gaya angkat agar tidak terjatuh. Jadi di sini ini ada kerangka yang kuat, tetapi kerangkanya itu dia berungga sehingga dia massa jenisnya kecil dan lebih ringan. Dan ini yang berwarna abu-abu ini otot. Otot itu kan kita tahu bahwa otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan rangka. Ototnya itu juga sangat kuat untuk mengepakkan dari rangka-rangka yang ada di sayap ini. Nah, alasan selanjutnya berbentuk melengkung sehingga udara dapat mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nah, sayapnya itu kan berbentuk melengkung seperti ini sehingga udara bagian atas lebih cepat mengalir daripada bagian bawah sehingga memudahkan dia untuk terbang. Dan anatomi burung seperti ini diadopsi untuk pembuatan pesawat terbang. Selanjutnya adalah sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, ada endonom, higroskopis, dan esionom. Endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam sel atau dari tubuh tumbuhan itu sendiri, endo di dalam ya. Kalau higro berarti air, jadi di sini gerakan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Sedangkan esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar. Nah, gerak endonom itu seperti apa? Ini gerak endonom. Jadi, tumbuhan hidrilla ini ada gerakan siklosis pada daunnya. Di sini sel-selnya bergerak memutar atau seperti siklon ya. Ini termasuk gerak dari endonom di dalam sel itu sendiri. Sedangkan gerak higroskopis, gerak higroskopis kan tadi karena kadar air yang berbeda sehingga ini contohnya misal kacang kedelai kalau sudah kering dia akan pecah ini kulitnya karena kadar airnya yang berbeda, ataupun pada ini pohon ini rumput bisa pecah itu pada biji-biji bunga juga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gerak esionom. Gerak yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tumbuhan. Gerak esionom itu masih dibagi lagi menjadi gerak tropisme nomor 1. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme adalah gerak yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dan tropisme ini ada yang tropisme positif dan ada tropisme negatif. Kapan dikatakan positif? Saat gerakannya mendekati rangsang. Kalau dia negatif berarti arahnya menjauhi rangsang. Nah, ini adalah beberapa jenis gerak tropisme. Gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi rangsangnya dari atas ya dia nanti bergerak ke atas, rangsangnya dari bawah ya dia bergerak ke bawah. Tapi ada positif dan ada negatif. Kalau positif berarti mendekat, kalau negatif menjauh. Yang pertama adalah fototropisme. Foto berarti cahaya, berarti kalau fototropisme gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya dan dia menuju ke arah cahaya. Di sini ada pohon didekatkan jendela, pohonnya akan cenderung tumbuh mendekat atau menuju jendela. Kenapa? Karena pohon memerlukan sinar matahari. Berarti di sini adalah jenis fototropisme positif. Yang kedua adalah geotropisme. Geo itu diambil dari kata gravitasi. Kita tahu bahwa gravitasi itu menuju pusat bumi. Pada contoh di sini, ini ada 2 jenis geotropismenya. Ada geotropisme positif pada bagian akar dan ada geotropisme negatif pada bagian batang dan daunnya. Jadi, kenapa dia dikatakan positif? Karena dia itu menuju ke bawah, menuju ke pusat bumi pada bagian akar. Pada bagian daun, dia dikatakan geotropisme negatif karena dia menjauhi pusat bumi atau menuju ke atas. Contoh yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidro berarti air, jadi
gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa air. Jadi akar akan cenderung tumbuh menuju ke sumber air. Yang keempat ada tigmotropisme. Tigmotropisme ini diakibatkan oleh adanya sentuhan. Jadi saat sulurnya ini menyentuh ini pagar, dia akan cenderung melilit ke pagar ini. Ini namanya tigmotropisme. Dan yang terakhir adalah kemotropisme, itu dipengaruhi oleh zat kimia. Kemo itu zat kimia. Jadi di sini ada tanaman yang diberi pupuk. Setelah beberapa hari, ternyata akarnya itu cenderung akan tumbuh menuju ke pupuk itu sendiri. Jadi dia ataupun menuju ke air. Jadi ini termasuk kemotropisme positif karena menuju ke arah datangnya rangsang. Rangsangnya berupa apa? Berupa zat kimia. Jadi ingat, kuncinya untuk tropisme adalah menuju atau menjauhi datangnya rangsang. Nah, di sini kita balik lagi, ada esionom. Tadi kita sudah bahas tentang tropisme. Sekarang kita lanjutkan untuk gerak esionom. Yang kedua adalah gerak nasti, yaitu gerak anggota tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsang. Hati-hati, tidak bergantung. Ini kuncinya. Jadi contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah seismonasti. Jadi di sini seismo atau getaran. Ini daun putri malu bisa menguncup karena dia dipegang atau digetarkan oleh benda lain. Namanya adalah seismonasti, tapi dia itu tidak peduli arah rangsangnya dari mana, nggak masalah, yang penting dia hanya mengatup saja. Itu bedanya antara nasti dengan tropisme. Terus yang kedua adalah ada niktinasti. Di sini dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam hari. Pada siang hari daunnya itu cenderung melebar atau terbuka, semua puncuk-puncuknya terbuka. Tapi menuju ke malam hari semua daunnya akan mengatup. Ini namanya niktinasti. Contoh yang ketiga adalah fotonasti. Foto adalah cahaya, jadi nasti yang dipengaruhi oleh cahaya di sini adalah contohnya bunga pukul 4. Dia itu pada saat siang hari dia akan mekar dan pada pukul 4 dia mulai akan menguncup karena cahaya matahari sudah semakin redup. Dan yang terakhir adalah termonasti. Termo itu adalah suhu. Di sini adalah contohnya pada bunga tulip dia hanya akan mekar pada musim semi. Selain pada musim semi dia akan menguncup karena suhu yang paling hangat ada di musim semi ataupun musim panas. Nah, gerak esionom yang terakhir adalah taksis. Taksis apa? Taksis adalah gerak seluruh atau beberapa bagian tanaman akan berpindah tempat dan arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi bedanya apa taksis dengan tropisme? Bedanya kalau tropisme hanya sebagian menuju datangnya rangsang, tapi kalau taksis itu dipengaruhi oleh datangnya rangsang dan hampir seluruhnya ikut bergerak. Ini adalah contoh gerakan taksis. Ada dua. Yang pertama adalah fototaksis, berarti dipengaruhi oleh cahaya. Siapa yang bergerak? Yang bergerak adalah klorofil, akan menuju ke sumber cahaya yang lebih besar pada daun, pada proses fotosintesis. Yang kedua ada kemotaksis, yaitu rangsang akibat zat kimia, yaitu bergeraknya putek menuju atau serbuk sari menuju ke bakal buah. Oke. Demikian pembahasan untuk gerak pada hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.